Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita dengan NIM 210400856. Mahasiswi semester 2 dari program studi S1 Ilmu Gizi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian pada blok B Sains 2 dengan dosen pembimbing Ibu Yulinda Kurniasari SGZ MPH. Kali ini saya akan membahas materi dengan tema patofisiologi obesitas. Berikut sedikit penjelasan dari saya mengenai patofisiologi obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas adalah suatu keadaan yang terjadi jika kuantitas jaringan lemak tubuh dibandingkan dengan berat total lebih besar dari keadaan normalnya, atau suatu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak tubuh yang berlebih sehingga berat badan seseorang jauh di atas normal. Overweight adalah kelebihan berat badan dibandingkan dengan berat badan ideal yang dapat disebabkan oleh penimbunan jaringan lemak. Overweight dan obesitas didefinisikan sebagai akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang berisiko bagi kesehatan. Overweight dan obesitas merupakan faktor risiko terjadinya penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan kanker. Obesitas dan overweight dua hal yang berbeda. Namun demikian, keduanya sama-sama menunjukkan adanya penumpukan lemak yang berlebihan dalam tubuh yang ditandai dengan peningkatan nilai indeks massa tubuh atau IMT. IMT adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklarifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. IMT didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Di sini terdapat rumus penentuan IMT. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Di sini juga terdapat tabel klarifikasi IMT. Tabel 1.1 klarifikasi WHO 25 sampai 29,9 obesitas tahap 1. Sedangkan di tabel 1.2 menurut klarifikasi nasional 17 sampai 18,4 berat ringan. Adapun faktor-faktor terjadinya obesitas. Pada gambar yang pertama yaitu faktor genetik. Pada gambar yang kedua yaitu faktor lingkungan. Pada gambar yang ketiga yaitu faktor nutrisional. Sedangkan pada gambar yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Penyebab terjadinya obesitas. Obesitas dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara energi dari makanan yang masuk lebih besar dibandingkan dengan energi yang digunakan tubuh. Masalah kesehatan yang berhubungan dengan obesitas termasuk diantaranya gangguan kardiovaskular seperti hipertensi, stroke, dan penyakit jantung koroner, serta kondisi yang berhubungan dengan resistensi insulin seperti diabetes mellitus tipe 2 dan beberapa tipe kanker. Obesitas juga berhubungan dengan peningkatan inflamasi dan metabolisme tubuh yang abnormal, sehingga meningkatkan risiko resistensi insulin, diabetes mellitus tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Obesitas tidak hanya disebabkan oleh kebanyakan dalam hal karbohidrat, lemak, maupun protein, tetapi juga karena kurangnya aktivitas fisik. Gangguan psikososial. Gangguan psikososial adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologis ataupun sosial, yang mempunyai timbal balik dan dianggap berpotensi cukup besar sebagai faktor penyebab terjadinya gangguan kesehatan jiwa atau gangguan kesehatan secara nyata. Atau sebaliknya, berdampak pada lingkungan sosial. Gangguan psikososial yang sering terjadi adalah hanya ketidakpuasan citra tubuh, rendah harga diri, terjadi perundangan, dan depresi. Cara mengatasi dan mencegah obesitas. Cara yang pertama yaitu pencegahan dengan pola makan. Contohnya, dapat mengkonsumsi makanan beraneka ragam. Kedua, mengonsumsi sayur 3-5 porsi per hari dan buah 2-3 porsi per hari. Yang ketiga, mengutamakan mengonsumsi makan sumber karbohidrat kompleks. Keempat, membatasi mengonsumsi lemak, minyak, gula, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Kelima, mengonsumsi sumber makanan protein hewani maupun nabati. Yang keenam, membiasakan makan dengan pola yang teratur. Cara yang kedua yaitu pencegahan dengan aktivitas. Contohnya meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari.
Yang kedua, membatasi aktivitas seperti nonton TV, bermain komputer, dan game. Yang ketiga, membatasi jam tidur. Pada slide yang terakhir, pencegahan dengan psikoterapi dan pengobatan. Yang pertama yaitu psikoterapi. Dapat dilakukan untuk membantu memotivasi diri dalam melakukan perubahan perilaku hidup sehat dan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan dapat diperoleh di pelayanan kesehatan. Yang kedua, pengobatan. Pengobatan obesitas dapat dipertimbangkan apabila IMT kurang lebih 30 kg per meter atau disertai dengan penyakit obesitas meletus, jantung, hipertensi, kadar lemak, dan darah tinggi.